Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Martuara, Prodi Sosiologi Agama Fakultas Sosiologi dan Kebiasa. Maratua Harap. Ini Pak, Maratua siapa ini? Martua. Maratua. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada acara kita diskusi publik membahas mengenai keperempuanan baik itu secara konstruksi budaya, kemudian konstruksi agama, bahkan konstruksi secara ekonomi. Pertama saya mau berangkat dari konstruksi. Mungkin konstruksi setiap budaya itu berbeda-beda ya, baik di konstruksi budaya yang ada di Jawa, kemudian yang ada di Sumatera, bahkan di Kalimantan dan luar negeri sekalipun. Kemudian mungkin saya berangkat juga menyambung dari di samping saya tadi, berangkat dari konstruksi budaya di Tapanuli Selatan, bahwa di sana ada beberapa adat yang tadi mungkin nanti bisa dijawab. Kemudian saya mau juga menjelaskan konstruksi yang akan diangkat oleh tema kita, yaitu keperempuanan. Konstruksi gender itu yang bagus itu seperti apa? Konstruksi gender, apakah yang harus kita ambil dari barat ataukah yang dari timur? Yang bagus itu seperti apa begitu? Kalau dari agama, banyak juga konstruksi agama, ada yang dari Kristen, ada yang dari ini, dan ada di soalnya kita adalah multikulturalisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga hidup di berdampingan dengan kaum biarawati, bahkan pastor di daerah saya. Mereka di sana ada ajaran biarawati dan pastor no menikah, tidak boleh menikah dalam keadaan, kalau di Islam itu disantrenkan, dan itu adalah berhak penciptaan atau pemaknaan kemuliaan kita kepada Tuhan. Itu murni adalah ajaran mereka. Nah, yang menjadi problem di sini, bagaimana kita sebagai masyarakat multikulturalisme melihat hal itu. Saya tanyakan kepada mereka, mereka merasakan kegelisahan, padahal itu adalah ajaran agama. Manakah yang salah, agama atau orangnya, atau bahkan yang menciptakan agama yang salah? Tidak, saya diseluruhin terkait keagamaan ini. Nausuludin ya. Mungkin cukup sini Bu, mungkin nanti poinnya Pak, baliknya konstruksi gender kita harus mengacu tradisi apa, ajaran apa, dan apa yang harus kita terapkan di Indonesia yang masyarakatnya multikultural. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Pertanyaan bagus-bagus semua ya, mulai dari Mbak Rizka Lavina yang menanya dia ternyata masih sepupu satu terang gitu. Jadi ini stigmatisasi ya, berkaitan dengan stigmatisasi terhadap perempuan gitu. Jadi semakin tinggi itu laki-laki minder atau mau jadi apa? Ini sudah bingung masih jomblo misalnya seperti ini. Apa ya resep yang paling bagus? Kemudian dari Mbak Fatina Rizka itu pernikahan dini yang masih dekat di berbagai kultur ya. Pernikahan di bawah umur maksudnya itu juga komentarnya bagaimana. Kemudian dari Mas Azhari Hasibuan, ini tradisi di Batak yang tadi ya, ketika ada perhelatan massal itu wanita punya peran di belakang. Hampir sama juga dengan dia mencontohkan tentang suara-suara perempuan di daerah lain, sastra di Timur Tengah, terutama dicontohkan di Mesir, itu ketika menyuarakan itu ternyata ya ditangkap atau diintai oleh pihak keamanan. Ini kan kalau di kita mungkin tidak separah itu ya. Itu juga mungkin punya alasan yang kaitannya dengan agama. Kemudian dari Maratua Harap ya, ini yang salah manusia menciptakan agama. Nah itu ciri khas
teman-teman Muslimin. Jadi konstruksi gender yang paling ideal itu yang mana? Itu ya. Ini minta direspon. Tapi sebelumnya saya punya cerita Pak Wawan. Saya itu ngambil S2 di Aceh tiap pagi, saya kebetulan punya anak kecil, saya gendong anak saya pakai kain merah yang madein ini daerah Pantura itu. Saya tidak menyadari waktu itu. Orang setiap kali lewat itu menangkap dengan pandangan aneh, tapi tidak saya sadari. Setelah 6 bulan saya tinggal itu, saya mendapat pujian dari kaum wanita di sana. Orang Jawa baik niat itu begitu. Jadi tradisi di Sumatera seperti itu. Jadi laki-laki itu pantang, ini kata tradisi, pantang menggendong anak, apalagi pakai kain. Itu lucu sekali bagi kita. Padahal di Jawa itu ya tidak ada, sudah biasa. Misalnya seperti itu. Mohon responnya dari anak, kemudian juga dari monggo. Pak Wawan juga. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ya Bu ya. Iya. Lautuna, ya itu yang harus dirubah. Jadi pada saat ada anak perempuan kuliahnya tinggi, karirnya bagus, berarti dia akan mendapatkan pasangan yang layak untuk perempuan yang seperti itu. Jadi yang berani lamar Lautuna ya berarti laki-laki yang berkualitas. Nah, itu kan paradigma itu justru yang harus dibalik gitu ya, bukan kalau perempuan sekolah politik ini nanti nggak ada yang berani lamar. Ya karena memang yang berani lamar hanya laki-laki juga yang berkualitas. Justru apa namanya? Kalau menurut saya malah jadi ini memperbaiki keturunan, karena dua-duanya jadi bagus Bu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua tentang perkawinan anak. Nah, perkawinan anak itu bisa kita analisa dengan yang tadi keadilan hakiki perempuan. Jadi kalau perkawinan anak terjadi, itu kan anak di bawah sekarang 19 tahun ya Bu, dengan revisi undang-undang dulu 18 tahun. Mau kan tadi saya katakan ya, kebijakan itu ada yang kebijakan negara, ada yang regulasi sosial. Regulasi sosial itu salah satunya budaya. Itu harus maslahat bagi perempuan. Nah sekarang kita lihat tentang perkawinan anak. Kalau kita ceritakan perkawinan anak, perempuan dan laki-laki umurnya masih di bawah. Itu resiko bagi perempuannya apa coba? Resiko kesehatannya besar sekali karena alat kesehatan reproduksinya belum stabil. Jadi bisa menyebabkan yang terparah itu kematian terhadap perempuan. Yang laki-laki juga berisiko akan terjadi gangguan psikologis karena di masa usia yang terlalu muda menghadapi berbagai tantangan keluarga yang luar biasa. Nah, bahkan kalau melahirkan anak pun itu berpeluang stunting ya, berpeluang dengan ternyata setelah dilihat dari berbagai sudut pandang ini nggak maslahat nih perkawinan anak itu. Nah tadi saya rumusnya gitu, kalau ada regulasi negara, regulasi sosial yang membuat perempuan semakin sakit alat reproduksinya, kesehatannya semakin terganggu, berarti itu tidak adil secara hakiki untuk perempuan. Nah terus gimana dong, masih ada budaya, gimana dong masih ada agama yang membolehkan itu terjadi. Nah itu nyambung dengan pertanyaan Azhar dan Maratua. Di buku Bu Nurofia itu ditulis Islam itu adil, tapi tafsir terhadap Islam belum tentu adil. Jadi yang tadi Marwara persoalkan itu sebetulnya bukan agama, tetapi tafsir agama. Kata Profesor Nazaruddin Umar, tafsir terhadap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ada 20 tafsir. Tapi ada laki-laki mitra perempuan, laki-laki sejajar perempuan,
laki-laki perempuan bisa saling membantu, tapi kok yang diambil laki-laki pemimpin perempuan? Karena mufasirnya banyak yang laki-laki dan paradigmanya hierarkis seperti yang tadi Ibu sampaikan, Allah laki-laki baru perempuan. Jadi tidak segitiga equal gitu. Nah itu tafsir itu sangat manusiawi. Jadi Islamnya dari ilahi, Islamnya berketuhanan, tapi tafsir terhadap Islam, begitu juga tafsir terhadap Kristen, tafsir terhadap Hindu dan seterusnya, itu sangat bias mufasir. Makanya agenda keadilan gender itu adalah rekonstruksi tafsir. Ini tafsir. Ada pemikir dari Iran namanya Abdul Karim Soros. Dia punya teori tentang Khosbu Fabaz. Jadi bahasa Persia. Dia punya teori kembang tumpis agama. Jadi agama itu setitik, tapi tafsir agama itu bisa jadi besar. Nah, yang sakral itu agamanya, tapi tafsir agamanya sama dengan matematika, sama dengan IPA, sama dengan IPS. Tafsir itu terus berkembang. Karena kalau tafsir stagnan, berarti kita akan mendefinisikan bumi itu seperti meja. Karena orang pengetahuan zaman dulu begitu. Tapi karena tafsirnya berkembang seiring dengan penemuan-penemuan baru, kan itu juga tidak jadi bumi itu seperti meja. Nah, bumi itu bulat. Jadi maksudnya kalau Islamnya itu tetap seperti itu, tapi tafsir. Jadi Marwata jangan khawatir untuk kritik terhadap agama, karena sebenarnya yang kita lakukan itu kritik terhadap tafsir agama. Dulu Pak Jadirin masih ingat ya, kita punya program 3, kritik wacana agama, kritik wacana gender, dan kritik wacana budaya. Itu Desantara yang bikin, itu keren sekali. Jadi kan sebenarnya seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu kritik wacana gender yang udah mapan di kepala kita dikritik lagi. Nah, itu apa? Ya harus yang maratua. Nah, kemudian orientasi kita tentang gender itu kemana? Ya tetap ke agama bisa, tapi agama dengan tafsir yang sensitif gender. Agama dengan tafsir yang sensitif gender itu yang apa sih? Nah tadi tafsir yang sensitif gender itu yang tafsirnya tidak memperparah stigma terhadap perempuan, yang tafsirnya tidak memperparah pengalaman biologis perempuan, tidak mempersakit pengalaman biologis, tapi tetap sumbernya Islam. Kan banyak contoh dari Rasulullah juga sangat menghormati perempuan. Rasulullah mengasuh anak perempuan. Rasulullah bahkan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, kayak baju, masak, dan seterusnya. Nah soal budaya, kan sebenarnya bukan budaya juga begitu. Budaya itu sesuatu yang berjalan, bukan sesuatu yang stagnan. Jadi yang bukan ini cara pandang kita terhadap budaya. Nah, dulu di zaman saya mahasiswa ada kajian postmodernisme. Selain postmodernisme ada post tradisionalisme. Itu kalau nggak salah bukunya Hasan Hanafi. Jadi di satu sisi tradisi itu menjadi referensi kita pada saat ada masalah, kita lihat ke tradisi masalah. Tapi pada saat yang sama, tradisi itu jadi status quo melakukan kekuasaan tertentu. Ya dalam hal ini kekuasaan laki-laki pada perempuan. Nah maka dari itu butuh kritik wacana budaya. Sebenarnya karya sastra yang dilakukan oleh para muslim, Siti Nurbaya itu kan cerita tentang yang biasanya perempuan tadi jadi properti, hak milik seseorang, hak milik laki-laki. Di kisah Siti Nurbaya itu ada perlawanan. Nah buku-buku sastra dari Bukit Tinggi itu kan begitu bagus sekali. Nah gitu, jadi budaya juga tradisi harus jadi alat untuk menggerakkan. Kalau di Arab itu Allah fadatu ala qadibis salih. Jadi kalau ada yang lebih baru yang lebih bagus, ya itu harus diambil. Itu saya kira teori gender juga itu ya, bisa digunakan dalam keadilan. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Nah, sudah cukup lagi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Wawan gitu ya. Mbak Giska, iya tidak usah takut dengan kita mencari ilmu setinggi langit gitu sehingga usia kita. Memang tadi, nah itu justru yang harus dilawan gitu ya, bahwa tetapi begini Mbak, memang
kalau kita lihat usia pernikahan itu kan semakin lama semakin naik gitu. Jadi usia 25 itu sebenarnya sekarang masih biasa ya, perempuan belum menikah itu masih biasa. Itu seiring waktu juga ada perubahan gitu ya dalam pemikiran masyarakat. Memang tidak langsung, Mbak. Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa wanita umur selalu kok belum nikah itu, umur 25 kok belum kawin itu masih ada. Tetapi tidak apa-apa karena kita berubah itu tidak langsung ya. Jadi tadrijian gitu, tadarrujan. Jadi syariah itu atau hukum itu berubah itu kan bertahap, tidak bisa langsung. Maka ya di samping kita kita melakukan perubahan itu, kita mengharapkan nanti masyarakat bisa berubah ya pelan-pelan gitu. Memang tidak kemudian ya langsung masyarakat kita katakan sekarang nggak apa-apa gitu, nikah di usia segini itu nggak apa-apa, jangan beranggapan mungkin agak susah gitu. Tetapi itu kita upayakan gitu. Dan tadi kalau dari sisi Pak Wawan, nah itu justru semakin bagus karena yang nawar kita juga semakin tinggi. Tapi itu pun tetap ya bahwa suara itu tradisi-tradisi seperti itu, stigma seperti itu perlu kita lawan dan kita sampaikan pelan-pelan ke masyarakat sehingga mudah-mudahan itu nanti juga akan berubah seiring dengan waktu. Karena tadi kita tidak bisa langsung, tetapi harus tadarrujan atau tadrijiyah bertahap. Seperti Allah ketika mengharapkan anak gitu ya, Homer gitu ya kan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah gitu, tidak kemudian Islam datang langsung diharamkan gitu. Mereka akan kaget, maka pelan-pelan gitu haram waktu sholat, kemudian setelah itu dikasih maaf itu pun seperti itu karena sudah mengakar gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian perkawinan anak, betul Mbak Fadila, ini juga menjadi problem tersendiri ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi kedokteran dan medis itu sebenarnya ini sangat mengganggu hak reproduksi perempuan ketika alat-alat reproduksi perempuan belum siap gitu. Dan ini harus disuarakan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Karena laki-laki juga sih bingung kan nanti kalau kemudian istrinya tiba-tiba loh kok menderita kanker karena apa? Ternyata nikah itu masih sangat muda. Tadi itu sudah disampaikan sebelumnya kita itu usia 16 tahun loh. Usia 16 tahun kan masih kalau sebenarnya sudah masih seberapa SMA ya, SMA iya kan masih ya Allah masih pengen dolan kan kira-kira begitu gitu. Alhamdulillah undang-undang nomor 1 saking lamanya undang-undangnya Mbak, undang-undang itu kan nomor 1 tahun 74 ya, undang-undang perkawinan itu sudah berapa usianya, baru diubah tentang usia itu di 2019 kemarin, undang-undang nomor 16 tahun 2019. Lama sekali baru mendapatkan perubahan itu, dan itu juga tadinya ditentang Mbak. Sehingga kalau sekarang angka dispensasi nikah, permohonan dispensasi nikah relatif banyak ya karena itu tadinya itu 16. Jadi usia 17 itu kan masih aman ya, dan nikah sesuai dengan umur itu usia. Tetapi ketika sekarang usia 18 saja, ya mereka harus dispen gitu, harus mengajukan dispensasi. Ini yang bikin angka di usia permohonan dispensasi menjadi lebih tinggi lagi gitu, karena memang tapi tidak apa-apa, mending begitu daripada kita harus tetap mempertahankan usia 16 yang sangat rentan terhadap alat-alat reproduksi perempuan gitu. Nah tentu ini juga menjadi, nah ini juga tadi ya persoalan hukum itu layung kalau taghayurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal. Jadi ketika zaman sudah berubah tentu juga butuh perubahan dalam sisi hukum. Dan kita menyambut baik dengan adanya diterbitkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur persoalan umur perempuan di mana sekarang sama yakni 19 tahun. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi perhatian ya Mbak ya, bukan hanya berhenti di undang-undang itu, tetapi juga tadi permohonan dispen itu dulu hampir semua ini Mbak dilayani oleh hakim, maksudnya dikabulkan. Tetapi kalau sekarang juga hakim hati-hati ya, terutama juga itu mengenai usia tadi, karena berbagai organisasi juga begitu menyoroti tentang usia nikah.
Kemudian Mas Azhar, iya berbicara tentang adat, iya Mas. Memang adat muhakamah ya Mas ya. Tetapi adat yang bagaimana tentunya? Ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tadi mengambil, nah itu tadi betul, itu penafsiran Mas. Jadi kalau agama itu yang ngatur yang adil, agama itu yang ngatur kesetaraan perempuan dan laki-laki. Ternyata tidak dibedakan kok, laki-laki yang berbuat baik akan dibalas, perempuan yang berbuat baik juga akan dibalas. Sama-sama semuanya, perempuan laki-laki yang berbuat jelek juga akan mendapat balasannya. Artinya agama kita itu sebenarnya kalau kita mengikuti tafsir yang kesetaraan itu memang setara antara laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan gitu ya. Tetapi ya penafsiran kadang-kadang jadi berbeda. Gitu. Nah, kemudian ada pembagian peran yang sudah cukup lama dan itu masih dihidupkan gitu ya. Nah itu kemudian kalau tidak diberantas sedikit demi sedikit ya akan terus berjalan begitu. Itu adalah ada tadi ya kritik wacana terhadap adat tadi ya itu saya kira juga perlu gitu. Walaupun ya memang pelan-pelan Mas Azhar karena kita tadi kalau berbenturan dengan adat itu juga mesti orang-orang akan. Tetapi sekarang begini, saya berbicara tentang adat biasanya perkawinan Mas. Di daerah tertentu ada nikah yang harus membayar uang. Kalau di Kalimantan itu ada namanya jujuran, kemudian ada yang itu kan menyulitkan laki-laki ya kadang-kadang. Betul. Jadi laki-laki kalau mau nikah itu mikir ya Allah. Bukan dari mana mereka kuliah nggak berani nikah. Mereka kumpulkan uang itu. Tetapi sekarang ternyata juga ada celah hukum. Jadi ya, saya tahu bahwa karena saya pernah melamar anak perempuan dari Kalimantan. Saya juga ada berapa gitu. Berapa juga dia. Yang harusnya saya bayar 200 saja 50. Saya tawar. Tetapi begini, memang itu kesepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Jadi bisa jadi kadang-kadang ada begini. Kita bayarnya 100 juta, tapi yang bayar itu ternyata keluarga perempuan juga. Ya kan? Iya. Jadi kalau artinya sebenarnya mereka itu hanya mempertahankan adat gitu biar ya melihat tetap adat itu dipertahankan. Tetapi sudah mulai ada celah hukum nih. Nah seperti itu mungkin nanti lama-kelamaan ya kan sudahlah biasa tidak usah sakit seperti itu. Mungkin nanti juga begitu Mas. Kalau adat itu tidak menimbulkan tadi pembagian peran itu tidak menimbulkan kekerasan terhadap perempuan gitu ya, tidak bermasalah. Tetapi kalau sudah terjadi kekerasan dalam hal ini begini, dalam hal yang dengan contohkan misalnya perempuan sama sekali kemudian tidak bisa mengakses ilmu gitu ya, karena perempuan hanya di dapur, dia tidak bisa mengakses hal-hal yang harusnya dia dapatkan pengetahuan dengan berkumpul di serabi depan misalnya karena dia harus masak, itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan gitu. Itu menjadi diskriminasi Mas. Kalau lama-lama diskriminasi kan ya tentu ini tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Ajaran kita agama gitu. Saya kira bukan hanya Islam tapi ajaran agama manapun gitu. Nah ini yang kemudian harus tetap diperjuangkan. Ya lagi-lagi tentu itu ya pelan-pelan karena kita menghadapi ya tadi budaya tadi, tetapi tetap harus ada yang berani kritik bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar gitu ya. Karena mengebirikan hak sebagian gitu. Meskipun tadinya perempuan menikmati Mas, ya udah nggak mempan karena ini pembagian itu karena apa ya? Karena sudah dimention bahwa perempuan memang itu gitu tugasnya di dapur gitu, domestik gitu. Bahwa perempuan itu sebenarnya punya hak yang sama itu tidak dibingungkan. Nah itu aturan harus dibingungkan. Sehingga berbalik sekali lagi itu kalau kemudian didengungkan dan menjadi kekerasan juga tidak bagus. Jadi tetap harus pelan-pelan dan tidak terjadinya pembagian peran tadi tidak kemudian menjadi kekerasan di salah satu daerah. Nah, Mas Martua setuju
saya masih yang ideal yang mana? Tentu yang ideal adalah yang sesuai dengan ajaran agama yang menurut saya kesetaraan yang tidak menimbulkan kekerasan. Jadi kalau menurut saya mengikuti tafsir karena itu tafsir agama manapun saya kira Mas. Jadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu agama manapun setara. Bagaimana sesuatu yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki meskipun tidak sama yang dilakukan itu dinilai sama. Yang saya sebutkan tadi misalnya, oh ini sudah setuju antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, suami di ranah domestik, laki-laki publik, ini harus dinilai sama. Jangan sampai kemudian perempuan dianggap lebih rendah karena dia mengerjakan pekerjaan domestik. Gitu. Sehingga kalau cerai misalnya, ya sudah, golong ini nggak boleh dong, wong aku yang menghasilkan uang gitu misalnya. Itu yang kemudian harus dilawan bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran agama manapun menurut saya. Jadi tetap harus tadi yang tidak menimbulkan kekerasan, tafsir-tafsir yang menyuarakan kesetaraan, tafsir yang kemudian menghargai apapun yang dikerjakan suami dan istri. Ini yang kalau saya mengikuti itu, sehingga pembagiannya sama, pekerjaan sama maupun tidak sama sekali, penghargaan sama itu. Karena tidak harus masuk sama semua. Pokoknya perempuan di pabrik ya di pabrik semua gitu. Laki-laki di domestik semua. Ya. Kalau saya mengikuti itu, tapi mungkin karena memang ada beberapa tafsir banyak Mas Tuhan. Tapi yang jelas bahwa kita juga harus menjelaskan bahwa perempuan tidak salah nih ketika dia ada di ranah publik. Karena dalam agama manapun juga tidak ada larangan yang pasti tentang itu. Dan sekali lagi layukan mobil akam itu kita beri zaman berubah bisa berubah, tempat berubah bisa berubah, makanya tadi Mas mungkin dijawab dengan itu yang berbeda gitu kan. Kemudian akwal keadaan berubah juga bisa. Oke, saya kira begitu. Terima kasih atas semuanya gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dibuka lagi. Oh, masih dibuka lagi? Jangan assalamualaikum. Dua lagi, kalau dia belakang paling belakang, enggak paling belakang. Aku Pak. Paling belakang satu, kemudian ini. Pak. Dua saja. Silakan Mbak. Satu lagi. Pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Andara Anisti. Saya dari Andara Anisti. Oh, saya kira Andara Arli. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, silakan. Oke, saya mau bertanya, bagaimana atau adakah cara efektif untuk meminimalisir pelecehan seksual ini, baik verbal maupun non verbal? Padahal kan sudah ada hukum atau undang-undang terkait hal ini. Tetapi kenapa masih ada saja pelaku yang tidak memiliki efek jera gitu. Bahkan pelaku semakin terang-terangan seperti di ruang publik, kayak di komen-komen TikTok kayak gitu kan ada yang berkomen sensitif, yang hal-hal berbau sensitif seperti itu, dan juga seperti catcalling itu gimana ya Pak? Cara meminimalisir ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Dari Pak Wina, Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Senior ke semuanya. Ya, silakan. Dari Pak Wina. Jadi sini saya ingin bertanya Bapak Ibu. Tadi kan membicarakan tentang hak perempuan. Nah, saya nggak mungkin karena diangkat ini hak perempuan. Nah,
kalau dilihat seperti tadi ada yang mengatakan kalau misalnya lagi ada hubungan suami istri atau misalnya pacaran itu kan yang lebih akan terkena serangan baik fisik atau non fisik itu kan cewek perempuan. Nah, saya kenapa cowok kayak dihilangkan gitu dengan tema ini? Saya takutnya dengan tema perempuan ini, lalu lantas perempuan itu melanglang buana berjalan di atas awan dengan tema hak perempuan. Saya takutnya ini jadi seakan-akan sedikit agak pokoknya agak lebih nanti wah ini gak mengenai perempuan, nah tentunya kayak gitu karena mau melakukan gini. Nah, karena kan kata ibu harusnya kan serasi seimbang. Mungkin ya sama aja itu mantap kamu. Kalau dilihat misalnya kekerasan fisik mungkin di perempuan, mungkin di cowok mungkin fisik enggak, tapi batinnya saya tahu mungkin banyak orang kan taunya kalau laki-laki itu masih punya tanggungan walaupun sudah menikah, orang tuanya, keluarga perempuannya. Nah itu mereka punya pikiran batin, kenapa itu juga tidak dipikirkan gitu? Hai para perempuan. Ya maksudnya bukan gitu bu, saya kayaknya dengan gini takutnya karena berapa bu pengalaman saya kan gitu bu, teman saya di itu jadi kayak agak mungkin sebenarnya saya hanya ingin berdiskusi, tapi memang saya ngambil jadi kontra untuk diskusi aja sebenarnya, tapi dibilang oh, ini nggak mengenai perempuan. Nah muncul karakter yang perempuan egois gitu jadinya ya betul. Ya itu bu, itu terus yang kedua masih ada lagi yang terakhir. Nah itu ini tadi kan bu ya tentang budaya, saya juga dari bagian masing bu. Nah untuk budaya tadi disinggung pernikahan ini, informasi sebelumnya Kalimantan Selatan Banjarmasin menduduki peringkat pertama 2017 pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Menjadi kebanggaan. Itu bu, karena di sana dikatakan apa namanya agamis kasar itu, dan di sana patuh dengan tokoh agama bu. Tokoh agama sangat patuh. Iya sabar antum. Jadi dakwah mungkin tokoh agama itu banyak kayak perempuan itu memang